Saya bekerja sebagai digital communication specialist di Acer, bertanggung jawab untuk semua kegiatan Acer Indonesia di bidang digital, termasuk komunitas dan program CSR-nya Acer yang salah satunya adalah Guru Era Baru. Nah, sekarang malam ini saya akan bercerita tentang Guru gitu dan Guru Era Baru atau mungkin pernah dengar Guru. Basically Guru ini adalah kegiatan, adalah CSR-nya Acer. Kenapa namanya Guru dan kenapa di bidang pendidikan? Kita lihat bahwa dari diri kita sendiri bahwa Acer ini adalah perusahaan IT gitu. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di Indonesia bidang pendidikan itu masih ada banyak hal yang bisa ditingkatkan dengan memberikan apa yang memang kita miliki. Memang kompetisi di kita yaitu di bidang IT. So kita mulai memfokuskan pada guru-guru. Kenapa guru-guru? Karena kita percaya bahwa dengan memberikan kontribusi di bidang pendidikan khususnya guru-guru, dengan kita membangun guru-guru, maka kita berperan juga untuk memberikan untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik ke depannya. Program Acer Guru dimulai sejak tahun 2009. Awalnya masih offline. Kita bikin ada yang namanya seminar, workshop untuk guru-guru di banyak tempat, dan saat ini kita sudah lebih dari 30 kota di Indonesia, baik di ibu kota provinsi maupun di ibu kota kabupaten. Dan kemudian kita melihat setelah seminar atau misalnya setelah workshop ketemu guru-guru dan kemudian kita sharing tentang IT, apa nih yang bisa kita lakukan? Gimana supaya dari seminar guru-guru nggak lupa dan kemudian mereka mempraktikkan apa yang dapat di seminar untuk kegiatan mereka sehari-hari dan memberikan kontribusi yang lebih nyata baik kepada murid-murid di sekolah maupun ke komunitas lain yang lebih luas gitu. Karena itu kami kemudian menginisiasi terbentuknya komunitas Guru yang memang kita awali dari online gitu. Kenapa kita pilih platform digital? Karena kita tahu ya bahwa kalau misalnya untuk datang dan kemudian bikin acara offline di Indonesia itu kan akan besar effortnya. Tapi kemudian apa yang bisa membuat guru-guru terkoneksi satu sama lain dan lebih mudah diakses, yaitu internet gitu. Karena ibarat buku, kalau misalnya zaman dulu buku itu kan adalah jendela informasi. Nah sekarang udah menjadi jendela informasi supaya orang-orang lebih mudah mencari bahan untuk ngajar atau misalnya untuk dapat pengalaman dari teman-teman lain yang jauh dari tempat di lokasi, di mana dong? Internet, dari website, dari sosial media, dan dari e-book gitu. Jadi kita mulai dengan membuat website komunitas. Itu basisnya adalah user generated content. Jadi siapapun, terutama guru-guru ya, bisa ikut bergabung di sana, berbagi apa aja sih yang dibagi oleh guru-guru di sana. Ini contohnya. Jadi kebanyakan guru-guru itu sharing tentang misalnya dia ketemu website yang bagus gitu, atau kemudian dia ketemu resource yang bagus untuk ngajarin kimia secara kimia melalui komputer gitu. Nah kemudian mereka dengan senang hati berbagi, bikin artikel, bikin foto, bahkan tutorial video di website yang memang kita bikin. Jadi karena Acer itu sendiri bukan guru, jadi memang kita approach-nya nggak bisa bilang sebagai guru kita harus kayak gini, sebagai guru kalian harus seperti ini, enggak. Yang kita lakukan adalah kita mendorong sendiri, memfasilitasi gimana supaya guru-guru itu mau saling berkenalan, saling berbagi, supaya bisa memberikan manfaat yang lebih nyata, bisa menginspirasi guru-guru yang mungkin jauh di ujung Indonesia sana gitu. Dan salah satunya adalah yang ada banyak guru yang inspiring. Salah duanya ada di sini karena ada hadir di Kamboja juga, tapi ada salah satu yang menarik itu adalah Pak Udin. Dia dari Pangkalan Bun. Dia untuk koneksi ke internet aja sangat susah sekali. Jangankan internet gitu, itu aja susah. Tapi dia bisa bikin blog yang blog yang bagus banget tentang kimia, tentang teknologi. Dia update secara rutin, dia juga punya pengunjung yang menarik, dan guru-guru yang inspiring seperti inilah yang kami berikan apresiasi melalui Acer Guru Award.
yaitu penghargaan tahunan untuk guru-guru yang kami anggap keren gitu, inspiring. Itu dia bisa memanfaatkan teknologi dan khususnya sosial media untuk berbagi tentang keahliannya dia apa gitu, gimana mengoptimalkan untuk kegiatan pendidikan, dan terutama dia bisa membagi ilmunya itu baik secara online maupun offline gitu. Dan tahun-tahun peserta ini adalah unique blog guru-guru yang didaftarkan oleh ribuan orang untuk Eser Guru Award. Dan kita juga tetap kerjasama dengan mereka bahwa setelah Eser Guru Award kita akan melibatkan dalam kegiatan program Eser Guru baik secara online berkontribusi di blog atau misalnya secara offline jadi pembicara di program-program Eser Guru lainnya seperti misalkan seminar, workshop, dan kita juga punya sama-sama komunitas yang berbagi yang sama-sama punya konsep yang sama gitu dalam pendidikan gitu. Nah, ini adalah beberapa pihak yang sudah bekerjasama dengan Eser Guru. Jadi kita pengen bekerjasama dengan sebanyak mungkin orang, dengan sebanyak mungkin komunitas untuk sama-sama memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi itu sekian tentang Eser Guru. Di sini saya mengundang teman-teman sekalian di sini. Meskipun teman-teman mungkin di sini bukan guru, tapi saya yakin kalian sama-sama punya concern yang sama-sama punya peduli yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. So saya atas nama Eser Guru mengundang teman-teman sekalian untuk ikut bergabung sama kami di komunitas Eser Guru. Terima kasih.